Halo rekan-rekan sekalian, pernahkah rekan-rekan mendengar istilah gender? Lalu apa bedanya gender dengan jenis kelamin? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gender roles ya. Oke, kembali ke pertanyaan yang tadi teman-teman. Jadi jika kita bicara tentang jenis kelamin itu adalah tentang masalah biologi ya, fisik. Sedangkan jika kita bicara tentang gender atau gender roles, gender identity, itu berbicara tentang harapan, teman-teman. Harapan mengenai sikap dan perilaku masyarakat atau lingkungan, budaya, secara sosial berdasarkan jenis kelamin dari seseorang, ya. Misalnya begini, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman melihat seorang pria itu merokok misalnya? Nah, ketika kita melihat seorang pria merokok itu adalah hal yang biasa, ya. Sebaliknya, ketika kita melihat seorang wanita yang merokok, biarpun banyak juga wanita yang merokok, kadang-kadang kita masih punya perasaan, loh kok wanita merokok ya, gitu. Misalnya lagi, ketika kita melihat pria itu menangis, ya, ketika kita melihat pria itu menangis, seringkali kita di budaya-budaya Asia gitu ya, itu masih belum terbiasa melihat pria itu menangis, karena tuntutan masyarakat, pria itu harus kuat, pria itu harus bisa bertarung di luar supaya bisa menafkahi keluarga. Jadi ketika pria itu menangis itu tersimbolkan sebagai sesuatu yang lemah, sehingga tidak sesuai antara harapan masyarakat atau gender tadi dengan jenis kelaminnya tadi, yaitu pria. Ketika kita bicara tentang gender, biasanya istilah yang sering kali kita dengar ya untuk mengidentifikasi gender dari seseorang itu biasanya jika pria itu terasosiasi dengan maskulinitas. Apakah maskulinitas itu? Maskulinitas itu bicara tentang sifat-sifat yang secara tradisional berasosiasi dengan laki-laki, seperti agresivitas, independensi, dominan, kompeten, dan sebagainya. Sedangkan untuk perempuan biasanya itu terasosiasi dengan feminim, ya. Feminim itu biasanya peran-peran yang pasif, dependent, sensitif, emosional, dan sebagainya. Nah, bagaimana gender role itu terbentuk, teman-teman? Bagaimana gender itu bisa terbangun pada diri seorang manusia atau masyarakat? Itu biasanya lewat budaya, ya. Lewat budaya itu seringkali membuat kita itu budaya itu punya harapan kepada kita gitu. Kamu sebagai seorang pria X gitu ya, identitas suku misalnya, identitas daerah, itu kamu harus seperti ini. Ya, jadi biasanya identitas gender itu kita bawa dari lingkungan kita, dari budaya kita, yang lebih kecil lagi dari keluarga kita. Nah, secara teoretik bagaimana sih gender itu terbentuk? Itu ada sebuah teori yang disebut dengan social learning theory. Ya, social learning theory itu orang mempelajari pola perilaku yang telah ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Ya, jadi seseorang itu mempelajari pola perilaku berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau aku itu pria, berarti aku harus berperilaku seperti ini. Ada standarnya, teman-teman. Ada standarnya. Sebagai pria, aku harus berperilaku seperti apa. Yang dimana itu dipelajari sejak kecil ya. Jadi kalau kita bicara tentang budaya tadi, itu sebenarnya kita banyak pakai pendekatan ini, social learning theory. Dalam lingkunganku, dalam keluargaku, dalam cultureku, sebagai seorang pria aku dituntut seperti ini. Sebagai seorang wanita aku dituntut seperti ini. Itu peran ya, peran kita sebagai pria di lingkungan itu. Ada juga pendekatan yang namanya cognitive development theory ya. Cognitive development theory ini adalah seperti ini, teman-teman. Anak itu dapat belajar dengan sendirinya untuk mengembangkan gender identity dan gender role-nya tanpa perlu mengikuti standar sosial ya. Misalnya seseorang itu berasal dari sebuah lingkungan tertentu, lingkungan X lah, anggaplah seperti itu. Yang dituntut seorang pria itu harus kuat, pria itu tidak boleh menangis, pria itu harus macho, pria itu tidak boleh mengerjakan urusan-urusan domestik, misalnya ngurusin rumah, ngurusin anak, dan sebagainya. Tapi seiring perkembangannya waktu, mungkin dia mengalami sebuah hal-hal tertentu dalam kehidupan, mungkin bapak-bapak ini mengikuti seminar-seminar tertentu, jadi punya persepsi baru, punya kognitifnya berkembang. Oh ternyata aku secara keluarga diajarin aku tuh harus macho gitu ya, aku tidak boleh ngurusin urusan domestik.
Tapi di zaman seperti ini, seorang pria itu terlibat dalam urusan domestik ya, ikut ngurusin rumah, ikut ngurusin anak, itu sebuah hal yang penting. Karena sekarang fenomenanya istri-istri sudah banyak yang bekerja, misalnya seperti itu. Sehingga kalau ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, itu bisa berbahaya. Anak tidak terurus dengan baik, keluarga tidak terurus dengan baik, nanti bisa jadi malah istri tidak merasa well-being gitu ya, malah cekcok dan sebagainya. Itu pendekatannya cognitive development theory. Ya, jadi secara kognitif seseorang itu bisa berkembang, dia bisa belajar persepsi baru, bisa belajar gender role baru dalam hal ini, ya lebih fleksibel. Oke. Kemudian ada namanya family system theory. Family system theory ini kata kuncinya adalah interconnected, teman-teman. Interconnected. Jadi seringkali itu biasanya kita tidak terlalu jauh dengan harapan dari keluarga. Karena tadi itu interconnected. Begitu keluarga itu biasanya sudah punya track gitu ya. Kamu sebagai pria harus jalannya seperti ini, sebagai wanita jalannya harus seperti ini. Nah, ketika ada melenceng-melenceng gitu ya, ada melenceng-melenceng biasanya karena kalau pakai pendekatan ini, anggota keluarga lain itu bisa menarik. Misalnya ayahnya mungkin menasehati, mamanya menasehati gitu ya, keluarganya menasehati, sehingga biasanya gender ini terbentuk berdasarkan tadi ya relasi antar keluarganya tadi. Ketika keluarganya itu koneksinya bagus, biasanya dia akan bertumbuh menjadi seseorang yang mengikuti pola-pola keluarganya gitu, dan sebaliknya ya. Nah, ini juga bisa terjadi ketika menikah, akan terjadi family system yang baru, sistem keluarga yang baru. Bagaimana akan terjadi penyesuaian-penyesuaiannya juga di dalamnya itu. Nah, yang terakhir kita bisa pakai pendekatan feminism framework ya. Feminism ini berarti berbicara bahwa seorang perempuan itu juga bisa berkarya seperti pria, atau bahasa yang sering kita dengar itu mungkin emansipasi, egaliter. Jadi seorang wanita itu harus setara dengan pria, ya. Kalau dulu wanita itu peran gendernya mungkin di bawahnya pria lebih dominan, terutama di keluarga-keluarga Asia, gitu ya, di budaya Asia. Nah, sekarang ini perempuan juga bisa punya kedudukan yang sama dengan laki-laki, bahkan mungkin bisa lebih tinggi, gitu. Jadi pada kesempatan ini yang disampaikan bahwa gender itu bisa terbentuk dari berbagai macam hal dalam kehidupan, terutamanya biasanya budaya, keluarga. Pendekatan teorinya kita bisa pakai social learning theory, kita bisa pakai cognitive development theory, kita bisa pakai family system theory, dan feminism framework. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam.